Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak bisa bertemu lagi dengan Bu Titin ya dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini saya akan menyampaikan materi SKI kelas 9 semester genap, yaitu tentang tokoh dan peranan penyebar Islam di Indonesia. Sebelum materi ini saya sampaikan, saya sarankan anak-anak jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, anak-anak ya dalam kondisi sehat, semangat untuk menerima pembelajaran kali ini. Tokoh dan peranan penyebar Islam di Indonesia yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah ulama yang terkenal bernama Syekh Abdul Rauf Singkel dan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kedua tokoh ini mempunyai peranan yang sangat besar terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Dari apa yang akan saya sampaikan ini diharapkan anak-anak dapat menghayati nilai-nilai positif dari tokoh penyebar Islam tersebut. Juga mengamalkan sikap tanggung jawab, santun, dan peduli. Dan tak kalah pentingnya, anak-anak bisa menganalisis biografi tokoh penyebar Islam di berbagai wilayah Indonesia, juga menyimpulkan peran tokoh penyebar Islam di berbagai wilayah Indonesia. Baik, akan kita mulai tokoh yang pertama yaitu Abdul Rauf Al-Mansuri. Kemudian dia lebih terkenal dengan nama Abdul Rauf As-Singkel atau As-Singkili. Karena beliau lahir di kota Singkil, Aceh. Sehingga As-Singkili diambil dari nama kota kelahiran beliau. Beliau adalah seorang ulama besar, juga tokoh tasawuf yang terkenal, berasal dari Aceh, Sumatera. Dia juga dikenal dengan nama Teungku Syiah Kuala. Ulama besar ini, beliau adalah yang pertama kali mengembangkan tarekat Satariyah yang dikembangkan di Indonesia, yang beliau pelajari dari Mekah dan Madinah. Tujuan tarekat Satariyah ini adalah untuk membangkitkan kesadaran terhadap keberadaan Allah di dalam hati manusia melalui beberapa macam amalan zikir. Di samping seorang pengembang tarekat, dia juga seorang mufti atau jaksa kalau sekarang, mufti kerajaan Aceh, yang saat itu yang menjadi ratunya adalah Ratu Safiyatuddin Tajul Alam. Juga dia punya ya, prestasi menghapus ya, Salik Buta. Salik Buta itu adalah sebuah tarekat yang sesat yang ada di masyarakat Aceh pada saat itu. Dia juga menghasilkan ulama yang terkenal. Salah satu muridnya yang menjadi ulama yang terkenal adalah Burhanuddin Ulaan dari Pariaman, Sumatera Barat. Dan juga di samping peranan beliau di dalam masyarakat mengembangkan Islam, dia juga mengarang beberapa buku. Buku yang terkenal berjudul Tarjuman Mustafid. Karya ini adalah karya di bidang tafsir. Tarjuman Mustafid artinya terjemah pemberi faidah. Merupakan kitab tafsir pertama yang berbahasa Melayu di Indonesia. Di samping kitab tafsir, juga beliau melahirkan kitab-kitab tasawuf, antara lain berjudul Umdat Al-Muhtajin, artinya tiang orang yang memerlukan. Kemudian Kifayat Al-Muhtajin, pencukup bagi atau para pengemban hajat. Kemudian Daqaiq Al-Huruf, detail huruf. Bayan Tajali, keterangan tentang tajali. Ini merupakan karya-karya beliau di bidang tasawuf. Tasawuf adalah
ajaran bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam amalan, zikir, puasa atau yang lain. Nah, nama beliau tadi sudah saya sebutkan, dia dijuluki Teungku Syiah Kuala. Ternyata nama ini kemudian diabadikan menjadi nama perguruan tinggi di Aceh. Ini merupakan wujud penghargaan masyarakat Aceh terhadap beliau karena beliau sudah berjasa mengembangkan Islam di Indonesia, terutama di wilayah. Itu merupakan peran dan tokoh dari Abdul Rauf Singkili. Sekarang yang kedua yaitu Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nama Al-Banjari diambil dari asal muasal beliau, yaitu dari Banjar, Kalimantan Selatan. Sehingga nama beliau kemudian terkenal dengan nama Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dia juga seorang mufti atau jaksa pada masa Kesultanan Banjar. Beliau juga dikenal dengan nama Datuk Kalampayan. Karena makam beliau ketika wafat, dia dimakamkan di Desa Kalampayan, Banjarmasin, Kalimantan. Ketika masih kecil, dia diangkat sebagai anak oleh Sultan Banjar, yaitu Sultan Tahlilullah. Setelah diangkat sebagai anak oleh Sultan Tahlilullah, kemudian dia dididik oleh guru-guru yang didatangkan ke istana untuk mendidik beliau menjadi orang yang berguna. Tidak hanya itu saja, oleh kerajaan beliau juga dikirim ke Mekah untuk menuntut ilmu selama 30 tahun. Dan menuntut ilmu di Mekah ini tidak hanya dipelajari ilmu agama saja, tapi juga dipelajari seperti ilmu geografi, ilmu biologi, matematika, geometri, astronomi, dan lain-lain. Setelah tamat 30 tahun berpendidikan di Mekah, beliau masih sekolah lagi, yaitu di Madinah selama 5 tahun. Tentu saja ilmu yang didapatkan oleh beliau baik di Mekah dan di Madinah ini sangat luar biasa. Banyak sekali yang didapatkan oleh beliau selama di Masjidil Haram maupun di Madinah. Bahkan di Masjidil Haram beliau pernah diizinkan oleh gurunya, yaitu yang bernama Syekh atau Ilah, untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Dia adalah salah satu ulama yang bisa memberikan fatwa dan mengajar di Masjidil Haram. Kemudian setelah beliau pulang dari Mekah dan Madinah, langkah pertama yang beliau lakukan adalah dengan cara membina kader-kader ulama, yaitu mendirikan sebuah kampung. Sebuah kampung di mana kampung tersebut dibangun. Di antaranya adalah rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, asrama para santri, dalam rangka untuk pembinaan kader-kader ini supaya bisa konsentrasi dan disiplin. Karena ada aturan bagi para santri yang sedang belajar di kampung tersebut, maka mereka dilarang keluar dari kampung tersebut. Sehingga kampung yang didirikan oleh beliau ini terkenal dengan nama Kampung Dalam Pagar. Karena mereka yang berdomisili, yang sedang belajar di situ dilarang untuk keluar dari kampung tersebut. Sehingga jika mereka keluar dari kampung tersebut, mereka akan dikatakan keluar pagar. Nah, jadi tujuan didirikannya Kampung Dalam Pagar adalah untuk membina kader-kader ulama, khususnya di lingkungan keluarganya sendiri. Yang saat itu dibantu oleh menantunya yang bernama Syekh Abdul Wahab Buki. Kemudian para santri yang belajar di kampung tersebut tidak hanya mempelajari
pelajaran agama saja, mereka juga diajari tentang keterampilan. Dengan harapan suatu saat nanti dia atau para santri ini jika sudah keluar dari kampus tersebut, mereka bisa hidup mandiri karena dibekali ilmu, keterampilan, terutama ilmu Di samping peranan beliau juga mengarang buku-buku yang sangat bermanfaat. Di antaranya adalah berjudul Sabilul Muhtadin, artinya jalan orang yang mendapat petunjuk. Buku ini pernah menjadi pegangan dan bahan pelajaran di berbagai daerah di Indonesia, Malaysia, dan Thailand pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Karena keilmuan beliau itulah, akhirnya Muhammad Arsyad Al-Banjari ini oleh masyarakat Banjar diberi julukan yaitu Matahari Agama. Ini karena jasa beliau dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Jadi itu anak-anak, ada dua tokoh, yang pertama Abdurrahman, yang kedua adalah Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi ibrah pelajaran kita untuk lebih kedepannya kita bisa lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.